you eat. Kali ini Isun akan menceritakan alur film yang berjudul The Shawshank Redemption yang dirilis pada tahun 1994. Film ini diangkat dari kisah nyata yang mengisahkan seorang napi jenius yang membuka layanan jasa finansial dan melakukan pencucian uang di dalam penjara. Bahkan dia bisa kabur dari penjara yang dikenal dengan pengamanan yang sangat ketat. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk mari kita simak alur ceritanya. Penganggur Tulen. Di awal film kita diperlihatkan seorang napi bernama Red di penjara Shawshank yang sedang menjalani uji kelayakan untuk pembebasan bersyarat. Namun hal itu ditolak oleh pimpinan penjara. Sementara itu di sisi lain di pengadilan seorang banker bernama Andy sedang diadili karena didakwa melakukan pembunuhan kepada istri dan selingkuhannya yang merupakan pemain golf. Andy tentu melakukan pembelaan namun tidak dapat membebaskan dirinya dari hukuman karena malam sebelum pembunuhan itu terjadi Andy memergoki istrinya yang sedang selingkuh. Sehingga Andy yang diduga sebagai terdakwa pembunuhan padahal dia tak melakukan hal itu dan ya akhirnya Andy divonis hukuman seumur hidup dan dijebloskan ke penjara Shawshank, yaitu salah satu penjara yang paling mengerikan. Sesampainya di penjara, Andy dan para napi baru disambut dengan sorakan para penghuni penjara. Para penghuni penjara bertaruh siapa di antara napi baru yang akan menangis dan Red memilih Andy yang akan menangis pada malam hari pertama. Hal itu dikarenakan perbedaan yang sangat jauh antara di dalam dan di luar penjara. Tetapi ternyata pada malam hari pertama, Andy tak mengeluarkan sepatah kata pun. Malah napi lain yang menangis histeris hingga sipir menghajarnya hingga babak belur. Keesokan harinya Andy beraktivitas seperti biasa, tak ada ketakutan sedikit pun. Setelah beberapa lama kemudian Andy menemui Red, senior di penjara tersebut yang terkenal bisa menyelundupkan barang di penjara. Andy meminta bantuan kepada Red untuk membawakan sebuah palu kecil dan beberapa jenis batu. Pada awalnya Red menolak permintaan Andy karena palu adalah salah satu benda yang berbahaya. Namun Andy mengatakan jika dahulu sebelum ia menjadi seorang banker, ia adalah seorang tukang batu dan ia suka memahat batu, sehingga akhirnya Red pun menyanggupi permintaan Andy dengan menambahkan imbalan atau jasa. Red tadinya beranggapan jika Andy akan menjebol dinding penjara dengan palu tersebut. Red mengatakan jika benar Andy akan butuh waktu 600 tahun untuk menjebol dinding penjara yang sangat tebal itu. Setelah itu Red memberitahu pada Andy agar hati-hati dengan geng homo yang dikenal dengan The Sister yang diketuai oleh Box, dan Red mendapati kabar jika mereka menyukai Andy. Taking quite a liking to you. Dan ya, apa yang dikhawatirkan oleh Red pun terjadi. Andy seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh dari geng homo tersebut. Terkadang mau melawan, terkadang juga tak melawan. Tak jarang juga Andy memperlihatkan luka lebam yang masih segar. Namun Andy tak melaporkan kepada siapapun. Beberapa waktu kemudian barang pesanan Andy pun sampai. Red menitipkan palu tersebut pada Broxy, petugas perpustakaan yang sedang keliling untuk meminjamkan buku kepada para napi. Pada suatu hari, Norton, kepala penjara, mengumumkan dia sedang mencari napi yang dapat dipercaya untuk mengerjakan proyek di luar penjara. Banyak napi yang ingin mendaftar untuk menjadi pekerja, namun hanya beberapa orang yang diterima, antara lain Red, Andy, dan beberapa napi lainnya. Saat Andy dan kawan-kawan sedang memperbaiki atap, Andy mendengar keluh kesah komandan sipir yang bernama Hadley yang sedang mengeluh karena warisannya terkena potongan pajak yang lumayan besar. Tanpa diduga, Andy berani menawarkan diri untuk membantu menguruskan hartanya agar tidak kena pajak pada komandan sipir yang kejam itu. Alhasil Andy akan dihajar oleh Hadley, namun Andy berhasil meyakinkan Hadley jika dia adalah banker profesional sehingga dia sangat paham untuk urusan finansial dan pajak. Andy hanya meminta imbalan beberapa botol bir untuk teman-temannya. Setelah itu teman-teman Andy dapat meminum bir selepas bekerja sambil menikmati suasana sore seperti halnya orang
bebas. Mereka sangat berterima kasih kepada Andy atas jasanya. Mereka dapat merasakan kenikmatan seperti orang bebas serta mendapatkan keramahan dari para sipir yang terkenal sangat kejam. Setelah bekerja di luar penjara, Andy kembali ditangkap oleh gerombolan homo. Box meminta Andy menelan apapun yang dia perintahkan, namun Andy menolaknya dan bersumpah jika apapun yang masuk dalam mulutnya akan digigit. Box yang marah lalu menghajar Andy hingga babak belur, dan akibat hal itu Andy harus dirawat di rumah sakit selama 1 minggu, sedangkan Box dihukum di sel pengasingan selama 1 minggu juga. Setelah Box keluar dari sel pengasingan, ternyata Hadley menunggu di selnya untuk menghajar Box. Box dihajar oleh Hadley sampai tangan dan kakinya patah dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara itu teman-teman Andy yang merasa berhutang budi pada Andy mengumpulkan batu untuk Andy pahat menjadi pion catur. Tak hanya itu, Red juga membawakan poster artis yang Andy suka dari film yang mereka tonton. Sepulang dari rumah sakit, Andy mendapati sudah ada batu yang siap untuk dipahat dan juga poster artis idolanya. Kemudian ketika Andy sedang mengukir namanya di dinding penjara, tiba-tiba ada bongkahan semen yang terbawa ke bawah, sehingga Andy memahami jika tembok penjara itu cukup rapuh. Lalu Andy menutupi pahatan dinding itu dengan poster artis idolanya. Kemudian setelah itu Norton bersama para sipir melakukan razia ke kamar para napi, termasuk merazia kamar Andy. Namun tak ada benda yang mencurigakan, hanya ada foto artis idola Andy yang terpasang di dinding. Setelah penggeledahan, Andy dipanggil oleh Norton. Kini ia dipindahkan menjadi asisten pustakawan di perpustakaan penjara. Sebelumnya Andy bekerja di bagian laundry penjara. Di perpustakaan, Andy bertemu dengan kakek tua yang bernama Broxy yang sudah menghuni penjara sejak 1905 dan menjadi pustakawan sejak tahun 1947. Tak lama kemudian datang seorang sipir bernama Dekin yang meminta Andy untuk melakukan perencanaan keuangan terhadap dirinya agar kelak dia dapat menguliahkan anaknya. Dan ya, semenjak saat itu Andy membuka layanan konsultan keuangan di penjara Shawshank. Bahkan dia juga mengurus pajak separuh sipir di sana. Dan tahun berikutnya Andy mengurus pajak seluruh sipir di penjara tersebut, termasuk kepala penjara yakni Norton. Tak hanya itu, sipir dari penjara juga meminta agar pajaknya diuruskan oleh Andy. Saking sibuknya, Andy diizinkan untuk merekrut staf dan Andy memilih Red untuk membantunya. Selain itu, melihat kondisi perpustakaan yang kurang layak, akhirnya Andy meminta izin kepada Norton agar diizinkan untuk mengirimkan surat pada senator setiap minggu yang berisi permintaan bantuan buku untuk perpustakaan penjara. Namun berkali-kali surat yang dikirimkan Norton tak kunjung mendapatkan balasan dari senator, tetapi Andy tak putus asa. Pada tahun 1954, Broxy mendapatkan pembebasan bersyarat setelah hampir 50 tahun menghuni penjara tersebut. Dia tiba-tiba membuat onar dengan menyandra salah seorang temannya karena temannya memberikan salam perpisahan untuknya. Berkat Andy yang menenangkan Broxy, akhirnya ia mau melepaskan temannya yang dia sandra itu. Broxy pun keluar dari penjara dengan penuh kebingungan karena semua kondisi di luar sudah sangat berbeda. Mulai dari manajer yang tidak suka dengannya hingga dia seringkali mimpi buruk pada malam hari dan merasa ketakutan. Karena tidak tahan dengan itu semua, Broxy memilih mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Berita kematian Broxy pun sampai kepada telinga Andy dan kawan-kawannya dan membuat mereka semua bersedih. Dan setelah 6 tahun Andy mengirim surat pada senator, akhirnya suratnya mendapat balasan. Ia mendapat kiriman beberapa buku serta uang $200 untuk perpustakaan. Ia juga mendapat piringan hitam yang berisi lagu yang dinyanyikan oleh 2 orang penyanyi Italia. Andy lalu pergi ke ruang kontrol dan mengunci ruang itu, kemudian memutar piringan hitam itu dengan pengeras suara. Semua napi tampak merasa tenang mendengar lantunan lagu itu, tetapi tidak untuk Norton. Dia meminta Andy membuka pintu itu. Akibat ulahnya, Andy akhirnya dikurung di sel pengasingan selama 2 minggu. Setelah keluar dari sel pengasingan, Andy dijuluki maestro oleh teman-temannya. Andy mengatakan jika dia dengan santai menjalani hukuman karena dia ditemani oleh harapan. Namun hal itu dibantah oleh Red. Red menganggap jika harapan adalah suatu hal yang berbahaya di
tempat seperti ini. Kemudian setelah 30 tahun Red menjalani masa hukuman, dia kembali mendapatkan uji kelayakan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Namun dia tak begitu serius mengikuti uji kelayakan tersebut sehingga akhirnya dia kembali ditolak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Sebagai hadiah atas penolakan Red dan untuk memperingati 30 tahun Red berada di Shawshank, Andy memberinya hadiah sebuah harmonika, sedangkan Red membalas memberikan Andy sebuah poster Marilyn Monroe untuk memperingati 10 tahun Andy berada di Shawshank. 4 tahun kemudian akhirnya komite menganggarkan $500 per tahun untuk biaya renovasi perpustakaan. Dengan anggaran itu akhirnya Andy dapat merenovasi perpustakaan dan menjadi perpustakaan penjara terbaik di wilayah New England. Selain itu nama Broxy juga dijadikan nama perpustakaan tersebut untuk menghormati dan mengabadikan Broxy. Setelah itu Norton membuat program asimilasi untuk para napi. Para napi diperbolehkan bekerja di luar penjara dengan upah yang minimum. Oleh karena itu, para kontraktor menyuap Norton agar menghentikan program tersebut. Karena banyaknya uang suap yang diterima Norton, membuatnya menggunakan jasa Andy untuk mencuci uang tersebut dan menginvestasikannya di berbagai bidang seperti saham. Agar tidak ketahuan, Andy membuat sosok imajiner yang bernama Randall Stevens, sehingga jika ada pihak FBI atau IRS yang menyidik rekening tersebut, maka pihak berwajib hanya akan mengejar sosok imajiner tersebut. Mendengar hal itu, Red hanya bisa terkagum-kagum dengan kejeniusan Andy. Beberapa lama kemudian penjara Shawshank kembali kedatangan napi baru bernama Tommy, seorang anak muda berjiwa rock and roll. Dia masuk penjara karena mencuri televisi di sebuah rumah dan karena itu dia dijatuhi hukuman selama 2 tahun penjara. Tommy juga mengatakan jika dia telah terbiasa keluar masuk penjara sejak umur 13 tahun. Andy menyarankan agar Tommy untuk mencari pekerjaan lain selain mencuri bila telah bebas nanti. Setelah itu Tommy menemui Andy. Ia meminta Andy membantunya untuk mendapatkan ijazah setara SMA. Namun Tommy belum lancar membaca sehingga Andy harus mengajarinya membaca terlebih dahulu. Namun karena Tommy sudah muak, ia lama-kelamaan marah dalam belajar. Meskipun demikian Andy tetap sabar dan mengajari Tommy. Tak hanya itu, Andy juga mengirimkan kertas hasil ujian Tommy ke Dewan Pendidikan. Tommy yang merasa bersalah pun kemudian menemui Andy. Ia juga menanyakan mengapa Andy sampai masuk ke penjara Shawshank. Setelah tahu jika Andy masuk penjara karena didakwa membunuh istri dan selingkuhannya yang merupakan pemain golf, Tommy pun kaget. Dia pun lalu teringat pengalamannya 4 tahun yang lalu. Ia pernah dipenjara dan dikurung satu sel dengan napi gila bernama Elmo. Napi itu menceritakan pada Tommy jika dia pernah merampok pemain golf dan ia membunuhnya bersama selingkuhannya yang merupakan istri banker, tetapi polisi malah memenjarakan suaminya. Berbekal informasi dari Tommy, Andy mengatakan itu pada Norton, namun Norton tak mengizinkan Andy untuk banding. Selain itu, Andy malah dijebloskan ke sel pengasingan selama sebulan akibat dia mengungkit pencucian uang Norton selama ini. Beberapa waktu kemudian Tommy mendapat surat dari Dewan Pendidikan yang menyatakan Tommy berhasil lulus ujian setara SMA dengan nilai rata-rata C+. Berita itu disampaikan pada Andy oleh seorang sipir. Di suatu malam Norton memanggil Tommy di luar tembok penjara. Ia mengorek informasi terkait kejadian pembunuhan yang didakwakan kepada Andy. Tommy berani bersumpah jika apa yang dia katakan benar adanya. Elmo telah mengatakan jika Elmo lah yang membunuh istri Andy serta selingkuhannya. Setelah Tommy mengatakan yang sesungguhnya, tiba-tiba yang terjadi... Ya, Tommy pun ditembak hingga tewas. Setelah itu Norton menemui Andy di sel pengasingan. Ia mengatakan jika Tommy mencoba kabur dari penjara hingga sipir terpaksa menembaknya hingga tewas. Andy pun mengatakan jika ia ingin berhenti mencuci uang Norton, tetapi Norton tak menghendaki hal itu. Ia mengancam Andy jika ia berhenti bekerja padanya, maka ia akan menghancurkan perpustakaan penjara. Tak hanya itu, ia juga akan mengirimkan Andy ke penjara yang penuh dengan napi homo. Setelah sebulan menjalani hukuman di sel pengasingan, Andy bertemu dengan Red. Andy mengatakan jika dia masih mencintai istrinya dan dia merasa bertanggung jawab atas kematian istrinya itu. Meski ia bukanlah pelakunya dan waktu 20 tahun di penjara menurutnya sudah cukup untuk menebus itu semua.
Pada kesempatan itu juga Andi menceritakan harapannya ketika ia telah bebas nanti. Ia mengatakan jika ia ingin pergi ke Zihuatanejo di kawasan pantai Pasifik di daerah Meksiko. Andi mengungkapkan selepas bebas nanti ia ingin menetap di sana dan membuka hotel kecil di pinggir pantai. Red menanggapi impian Andi dengan mengatakan jangan biarkan harapan menghancurkan pikiranmu karena saat ini kau masih di dalam penjara. Sebelum berpisah dengan Red, Andi meminta jika kelak bebas dari Sausang, maka Andi meminta Red mengunjungi daerah Buxton dan mengambil sesuatu yang terkubur di bawah batu dekat pohon oak. Semenjak pertemuan itu, Red menjadi khawatir kepada Andi akan melakukan hal yang sangat nekat. Di suatu hari seperti biasa, Andi bekerja melakukan pembukuan keuangan Norton. Setelah selesai, Andi meletakkan dokumen pekerjaannya ke dalam brankas. Lalu Norton memerintahkan pada Andi untuk membawakan pakaiannya ke bagian laundry sekaligus menyemir sepatu Norton. Tetapi entah mengapa ia menukar dokumen itu dengan kitab miliknya. Selain itu, ia juga memakai sepatu Norton yang telah disemir tanpa diketahui oleh siapapun. Pada malam itu sahabat Andi yaitu Red gelisah karena memikirkan Andi. Hingga pagi hari tiba, Andi tak muncul dari selnya untuk menjalani presensi pagi. Sipir yang marah langsung menghampiri Andi ke selnya. Namun betapa terkejutnya mereka karena mendapati Andi telah tidak ada di dalam selnya. Yang lebih mencurigakan lagi adalah tak ada tanda orang melarikan diri karena tak ada bagian sel pun yang terlihat rusak. Norton yang sangat marah melemparkan batu hasil pahatan Andi ke segala arah. Hingga saat mengenai poster idola Andi, batu tersebut tembus dan setelah dibuka ternyata ada lubang yang cukup besar. Dan ya, ternyata selama ini Andi telah berusaha menjebol penjara pada malam hari dan membuang materialnya sedikit demi sedikit ke halaman penjara. Dan ternyata pada malam harinya Andi mengemasi barang-barangnya, kemudian kabur melalui lubang tersebut, lalu melubangi pipa saluran kotoran dan merangkak sejauh 500 yard hingga akhirnya dia sampai di sebuah sungai di luar penjara. Para polisi dan sipir pun dikerahkan untuk mencari Andi setelah dia dinyatakan kabur. Namun petugas hanya menemukan pakaian napi dan palu kecil yang digunakan untuk melubangi tembok. Sementara itu Andi mengubah identitas dirinya dan memakai identitas imajiner yang dia buat sendiri yakni Randall Stephen. Ia menguras semua uang Norton yang disimpan menggunakan nama Randall Stephen. Tak hanya itu, ia juga mengirim dokumen ke media massa berupa bukti skandal keuangan yang dilakukan oleh Norton, termasuk kasus pembunuhan Tommy yang dilakukan oleh Hadley. Dan ya, alhasil jajaran polisi beserta wartawan menyerbu penjara Shawshank untuk menangkap Norton dan Hadley. Norton yang panik dan tak bisa berbuat apa-apa memilih menembakkan dirinya sendiri. Sedangkan Hadley ditangkap pihak berwajib. Sementara itu Andi pergi membawa uang Norton ke tempat impiannya yaitu Zihuatanejo. Setelah sampai di sana, ia mengirim surat kepada Red yang isinya meminta agar Red menyusul ke sana. Beberapa waktu kemudian Red akhirnya mendapat pembebasan bersyarat. I gotta live with that. Pada awal bebas, ia menjalani kehidupan seperti halnya Broxy. Ia juga hampir putus asa, namun ia tetap mencoba tegar karena dia teringat dengan janjinya kepada Andi. Dan setelah itu Red menuju Buxton dan mengambil apa yang dulu Andi perintahkan. Ternyata isinya adalah sejumlah uang dan sepucuk surat yang berisi permintaan Andi untuk mengurus hotel di Zihuatanejo. Di akhir film kita diperlihatkan Red kembali bersemangat hidup karena berkat apa yang telah diberikan oleh Andi. Dan dia juga memberanikan diri menyeberang ke Meksiko untuk menemui sahabatnya. Dan setelah beberapa lama berpisah, akhirnya Red dan Andi pun bertemu kembali. Dan film pun pragat. Penganggur tulen, landungan, pinter ngomong, pinter